Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Allah kita baik dan hari ini kita akan doa puasa bersama-sama. Dan saya percaya kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, membawa korban syukur kita. Apapun yang kita alami sepanjang minggu ini, doa puasa ini kita berikan yang terbaik. Mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hatian ya Tuhan, membawa syukur kami, penyembahan kami yang terbaik. Kami percaya Engkau hadir. Kami mendapatkan lawatan, kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan jamahan-Mu ya Tuhan. Hidup kami akan mengalami hadirat-Mu dan mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkati doa puasa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapakku datang datang
setiap kami ya Tuhan menyembah, memuliakan. Baba barata karya da 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 da. Shira la 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 baria la 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 baria da 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 da. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Shira bara bara baba 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 baba. Sama-sama kita berbahasa rokira la la barata karya la 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 la. Shira bara la la bara la 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 la. Kami rasakan kehadiran tempat ini di rumah-rumah kami saat kami mengangkat tangan dan menyembah. Engkau hadir. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Serukan nama Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Lebih lagi kita mengangkat tangan kita, sembah Dia yang terbaik ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sorakan haleluya, Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Engkau hebat, dahsyat dan ajaib. Berkuasa melakukan berbagai macam hal. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah waktunya kami mau bersuka cita, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan lebih lagi. Dalam sukacitamu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Yang siap bersuka cita, bersama-sama kita katakan amin. Bila ada di antara saudara yang saat ini bersama dengan keluarganya, berikan high five kiri kanan saudara dan katakan, Tuhan kita dahsyat, layak ditinggikan. Yuk tepuk tangan sama-sama saudara. Apapun masalah, apapun rintangan, kita punya cara dengan meninggikan nama Tuhan. Allah bekerja melakukan yang terbaik bagi kita semua. Ya, katakan, apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Apapun masalah, apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Amin. Meskipun tengah-tengah keadaan pandemi dan krisis ekonomi yang ada, kita nggak menyerah. Woi, kamu nggak salah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Oh, tinggikan sama-sama, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Amin. Melewati badai, melewati badai. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi. Na 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 na. Aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat
Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih kami sudah menyembah Engkau bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersepakat dengan umat-Mu GBI My Home berdoa bersapaat bagi bangsa Indonesia. Kami katakan shalom bagi Indonesia, diberkatilah Indonesia, dilawatlah Indonesia. Takhta Tuhan terjadi bagi Indonesia, kerajaan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Baik dari pemerintahannya terjadilah Tuhan keselamatan, kesembuhan terjadi bagi Indonesia. Berkati pemimpin Presiden Jokowi bersama Pak Maruf Tuhan. Berikan hikmat, bijaksana, kuasa untuk mereka mampu untuk memimpin bangsa kami yang begitu besar ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, berkati Bapa dari kabinet tertinggi sampai terendah, dilawat oleh Tuhan supaya mereka bersama-sama bergandengan tangan, unity untuk membangun bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, baik secara pendidikan, baik secara Bapa, supaya setiap daya sumber alam dan juga daya sumber manusia sungguh-sungguh terbangun bagi Indonesia, karena kami percaya lawatan Tuhan, keselamatan terjadi bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Bapa, Indonesia maju di dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Udaranya, lautnya diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami tetap berharap bahwa Indonesia akan maju, diberkati, berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berdoa, kami juga perkatakan bagi kota kami Tanjung Pinang, kami bersyukur Bapa. Kami percaya cuaca di bawah kendalinya Tuhan. Diberkatilah kota kami Tanjung Pinang, diberkati lautnya, udaranya, tanahnya, baik ekonominya diberkati, pemerintahannya, wali kota diberkati, baik juga gubernur. Tuhan terima kasih. Kami percaya kota Tanjung Pinang adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami juga Tuhan meminta yang penuh kuasa di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan pemimpin rohani kami, mulai dari Pak Niko yang ada di Jakarta, Pak John yang ada di Singapura, dan juga Bapak Gembala kami GBI My Home, Pak Irwan bersama wakilnya Pak Anen, diberkati. Di Tuhan Engkau pakai mereka semakin lebih lagi luar biasa dalam pelayanan, dan juga berkati keluarga demi keluarga, kesehatan diberikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa takhta-Mu terjadi terus Tuhan, kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi bagi seluruh umat-Mu Tuhan GBI My Home dimanapun mereka berada, yang ada di rumah-rumah yang sedang mereka sakit di dalam nama Yesus sembuh, dan juga yang mereka sedang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa biarlah Tuhan mereka diberkati ekonomi, diberkati juga bisnis, mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa anak-anak mulai dari sekolah minggu, GC, dewasa muda, orang tua lanjutnya juga dilawat oleh Tuhan supaya mereka tetap menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka tetap menikmati dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami tetap menyerahkan Bapa ibadah raya baik outside Bapa, baik juga secara online. Tuhan berkati supaya ibadah raya tetap kami menikmati penuh ucapan syukur bahwa Tuhan Engkau yang layak disembah, ditinggikan. Setiap firman-Mu berkuasa atas setiap kehidupan umat-Mu, baik setiap kami pendengar. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan full time, kami serahkan juga pengerja diaken, Tuhan lawat kami. Berkati setiap lembaga yang ada di tempat ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Kami juga merindukan akan mendengarkan firman-Mu, dan Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan firman ini menjadi kekuatan, menjadi kelegaan, dan membawa kesembuhan dan mujizat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur, dan kami berharap hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Kita akan siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita serahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan membentuk setiap kita. Mari kita angkat pujian ini, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Kami mau seperti Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Inilah kerinduan hati kami, mau seperti-Mu Yesus Tuhan. Oh, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kami mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Pastor Anen dalam doa dan puasa. Hari ini kita akan bersama-sama sekali lagi belajar firman Tuhan dalam doa puasa ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk doa puasa siang hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, berdoa. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Engkau ajar kami, Engkau pimpin kami, Engkau bimbing kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi pedang roh bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi seluruh umat jemaat-Mu dimanapun berada dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan pewahyuan, hikmat, kebijaksanaan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang integritas dalam artian kejujuran. Ya, yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang 128. Firman Tuhan berkata begini, "Itulah sebabnya aku hidup jujur,
sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan integritas adalah kejujuran dan dapat dipercaya. Dan siang hari ini dalam doa puasa kita akan fokus kepada kejujuran. Di masa dan zaman sekarang ini, yang namanya kejujuran menjadi sesuatu yang susah dijumpai dan ditemui, bahkan menjadi sesuatu yang sangat langka untuk didapati dalam kehidupan seseorang. Mengapa demikian? Karena buat sebagian orang hidup jujur itu susah, hidup jujur itu sulit, hidup jujur itu tidak ada untungnya, hidup jujur ya nggak bisa kaya gitu ya saudaraku ya. Pernah nggak saudara mendengar orang berkata kalau hidup jujur terus kapan untungnya? Kalau kita usaha jujur terus lurus-lurus aja, kapan cuannya? Bohong-bohong sedikit lah, tipu-tipu sedikit lah, biar kita banyak cuannya. Atau mungkin saudaraku pernah dengar saudaraku orang yang berkata demikian. Bahkan saya pernah mendengar orang bilang begini, jangankan cari yang halal, cari yang haram saja hari-hari ini susah. Saudara perhatikan, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, saudaraku ya. Perhatikan di sini. Karena itu penting sekali kita sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tahun 2021 ini memiliki integritas yang tinggi, yaitu di dalam karakter kejujuran. Pertanyaannya adalah, apa itu kejujuran? Saya pelajari saudaraku, di Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, mengartikan kejujuran adalah hati yang tulus, tidak bohong, berkata apa adanya, tidak curang, ya, mengikuti aturan yang ada, yang berlaku. Saudaraku ya, tulus ikhlas, tidak munafik atau tidak bermuka dua. Itulah definisi daripada kejujuran yang Kamus Besar Bahasa Indonesia artikan buat kita, saudaraku. Karena itu kita perlu memiliki karakter yang namanya kejujuran. Kita perlu bangun, kita perlu jadikan kebiasaan, kita perlu jadikan gaya hidup, sehingga kejujuran itu sungguh-sungguh kita junjung tinggi di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apa sih akibat daripada ketidakjujuran? Kalau kita hidup tanpa kejujuran, kita suka berbohong, kita nggak tulus hati, suka bermuka dua, munafik. Apa akibatnya? Apa dampaknya dalam kehidupan kita maupun orang lain? Khususnya hidup kita. Yang pertama, akibat daripada ketidakjujuran adalah kita akan dibuang ke neraka. Lawan daripada kejujuran adalah dusta, bohong, tipu muslihat. Firman Tuhan mengajarkan saudaraku dengan jelas bahwa seorang pendusta tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, alias dibuang ke neraka. Mengapa demikian? Karena dusta dan bohong itu adalah karakter, sifat, kepribadian daripada Lucifer, setan. Dulunya malaikat yang mulia melayani Bapa di surga, diberikan tempat kehormatan yang luar biasa Lucifer. Tetapi karena dia memberontak, sombong, berbohong, berdusta, saudaraku, ya maka dia dibuang, saudaraku, menjadi setan. Karena itu Alkitab berkata dalam Wahyu 21 ayat 8 berkata demikian. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Alkitab jelas, saudaraku, menerangkan. Alkitab jelas menggambarkan bahwa pendusta disamakan, disejajarkan dengan penyembah berhala, dengan tukang-tukang sihir, dengan orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, orang yang tidak percaya, orang keji, orang-orang penakut. Dan di lautan api, di nerakalah, saudaraku, mereka akan dibuang oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buang, singkirkan, hilangkan kebiasaan yang suka berdusta, suka berbohong, apalagi tipu muslihat. Kita tahu tipu muslihat adalah senjata iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa dan seluruh manusia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Artinya tidak punya kejujuran, kita tidak punya ketulusan, kita tidak punya saudaraku,
kehidupan yang apa adanya, kita suka curang, kita suka culas, maka masa depan kita adalah api neraka. Yang kedua, apa akibat daripada, saudaraku, kita tidak jujur? Di dalam Amsal pasal 12 ayat 22, Alkitab berkata dengan jelas, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ketika kita tidak hidup dalam kejujuran, kita memilih hidup dalam dusta, kebohongan, tipu muslihat, saudaraku, penipuan, Alkitab berkata, maka kita hidup dalam kekejian bagi Tuhan. Orang yang keji, orang yang tidak dikenan oleh Tuhan. Karena itu mari kita berlaku setia, kita berlaku jujur, kita berlaku berintegritas, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang keji. Dan kita tahu kalau kita keji di hadapan Tuhan, maka jelas nerakalah masa depan kita. Nerakalah, saudaraku, hukuman bagi kita. Karena itu teruslah berintegritas, hidup dalam kejujuran. Pertanyaan yang ketiga, apa hasil yang kita dapatkan ketika kita hidup dalam kejujuran? Ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Alkitab berkata, Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ketika Bapak Ibu jujur dalam berumah tangga, ketika Bapak Ibu jujur dalam usaha pekerjaan, ketika Bapak Ibu jujur dalam persahabatan, ketika Bapak Ibu jujur sebagai hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan, Alkitab berkata keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan, diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu penting sekali kita hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas. Saudaraku, karena apa? Keselamatan menjadi bagian kita. Keselamatan menjadi berkat bagi kita. Itu yang pertama. Apalagi hasil daripada kejujuran. Yang kedua adalah Tuhan menyediakan pertolongannya bagi hidup kita. Di dalam Amsal 2 ayat 7, Salomo berkata, Ia, yaitu Tuhan, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Alkitab dengan jelas berkata Tuhan menyediakan pertolongan ketika kita dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan. Mungkin dalam situasi seperti ini, resesi, krisis ekonomi, COVID-19, saudaraku, dunia yang tidak menentu masa depannya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudaraku, di tahun 2021 ini, saudaraku ya. Tetapi yang jelas di awal tahun kita sudah melihat bagaimana ada bencana banjir kita di Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Kita melihat bagaimana pesawat jatuh, saudaraku, bagaimana ada tanah longsor, saudaraku, di Jawa sana. Ada begitu banyak bencana yang sedang terjadi. Kita nggak tahu masa depan di tahun 2021 ini. Tetapi Alkitab berkata ketika kita hidup berintegritas dalam artian hidup dalam kejujuran, Alkitab berkata Tuhan menyediakan pertolongannya buat kita di saat sesuatu tidak mungkin, di saat sesuatu tidak sanggup lagi menolong kita. Allah menyediakan pertolongan asal kita hidup jujur. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai. Saudaraku, perhatikan, bagi orang yang tidak bercela lakunya. Karena itu buanglah setiap kelakuan-kelakuan yang curang, yang culas, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hiduplah dalam kejujuran sehingga Tuhan akan menyediakan pertolongan buat kita. Yang ketiga, apa hasil, apa dampak, apa impact daripada hidup dalam kejujuran? Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi kota, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat dalam lingkungan kita. Amsal 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Kalau kita rindu kota kita Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia, saudaraku, dipulihkan, diberkati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita harus punya integritas, yaitu hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketulusan hati, hidup dalam, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab berkata ketika kita hidup
dalam kejujuran. Berkat orang jujur itu memperkembangkan kota, membuat kota maju, membuat kota itu semakin saudaraku berkembang. Kenapa? Orang-orangnya jujur, orang-orangnya tulus, orang-orangnya berintegritas. Karena itu berkat itu biar tercurah atas kota kita, atas pulau kita, atas lingkungan kita, atas keluarga kita, atas gereja kita. Karena itu hiduplah dalam kejujuran. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam kejujuran, apa sih hasilnya? Yang keempat adalah dipelihara oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu hidup dalam kejujuran, orang mungkin berkata, kamu bodoh, kamu orang yang mungkin tidak ada untungnya, kamu orang yang akan banyak resiko. Mana bisa hidup jujur zaman sekarang? Mungkin ada banyak kata-kata negatif, respon negatif dari orang-orang di sana yang tidak menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, saudaraku, ketika kita hidup dalam kejujuran, berintegritas, Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan akan pelihara keluarga kita. Tuhan akan pelihara seluruh aspek hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Justru Tuhan akan lakukan mujizat, kuasanya, demonstrasi kedahsyatan, keluar biasanya. Justru di tengah ketidakmungkinan, di tengah kemustahilan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah dalam situasi kondisi apapun, tetaplah memiliki integritas. Artinya hidup dalam kejujuran. Alkitab berkata dalam Yesaya 33 ayat 15-16, firman Tuhan berkata begini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana pembunuhan, penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan kelihatan kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya itu berkubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ketika kita hidup dalam kebenaran, perkataan kita jujur, kita menolak untung hasil pemerasan, lalu kita mengebaskan tangan supaya jangan menerima suap, pungli, sogok, saudaraku ya, yang menutup telinga kita supaya tidak mendengar rencana penumpahan darah, atau mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup mata kita supaya jangan melihat kejahatan. Alkitab berkata dengan jelas, dialah seperti orang yang tinggal di tempat yang aman. Kita akan aman, kita akan dilindungi, kita akan tinggal di tempat-tempat tinggi. Alkitab berkata bentengnya ialah kubu di atas bukit. Artinya kita aman dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan daripada Tuhan. Walaupun dunia boleh bergoncang, langit boleh bergoncang, tetapi Tuhan memelihara hidup kita. Dikatakan di ayat terakhir, rotinya disediakannya, airnya, minumnya terjamin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Langit dan bumi Tuhan yang punya. Kalau Alkitab berkata langit adalah tahta Tuhan, bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Tuhan akan memelihara seluruh hidup kita, seluruh keluarga kita. Sekalipun kita di tengah goncangan, di tengah badai, di tengah situasi masa depan yang tidak menentu, kita percaya Tuhan akan memelihara kita. Asal kita hidup berintegritas, asal kita hidup jujur, asal kita terus menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman yang saya sampaikan, biar kita mengerti betapa pentingnya berintegritas, memiliki karakter integritas dalam artian kejujuran. Karena ada hasil yang luar biasa. Yang pertama, kita akan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan pertolongannya di saat semuanya sudah tertutup, semuanya buntu. Depan boleh buntu, belakang boleh buntu, kiri kanan boleh tertutup, tapi pintu sorga terbuka 24 jam bagi kita. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam kejujuran, kita akan menjadi berkat bagi kota, bagi keluarga, bagi pulau kita, bagi negara kita, Indonesia. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan apapun situasi, kondisi, keadaan dunia yang sedang terjadi.
Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membekali, memberkati kita semua untuk kita terus berlomba-lomba, untuk terus masuk dalam proses berintegritas di tahun 2021 ini. Sehingga kita nanti mengakhiri tahun ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebenaran. Sehingga hidup kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengajar kami akan kebenaran firman-Mu tentang integritas. Dalam artian kejujuran. Sekalipun di tengah dunia ini kami sulit menjumpai, bahkan menjadi sesuatu yang langka karakter yang jujur. Begitu mudah kami mendapatkan orang berbohong, berdusta, menipu. Tetapi Tuhan, kami mau berdiri di tahun 2021 ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, memiliki kejujuran di hadapan Tuhan. Hidup hati kami tulus, hati kami murni, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan. Kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang culas, yang curang, tetapi kami menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas, hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Karena kami tahu Tuhan sekarang, ketika kami hidup dalam dusta, dalam kebohongan, neraka masa depannya. Dan kami tahu ketika kami hidup dalam kebohongan dan dusta, kami tahu kekejian hidup kami di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus berusaha, kami mau terus Tuhan hidup dekat, intim dengan Tuhan untuk hidup jujur. Karena manusia boleh kami tipu, manusia boleh kami bohongi, tetapi Tuhan tidak pernah bisa kami bohongi. Karena biar ajar kami untuk hidup dalam kejujuran, karena ada keselamatan yang Tuhan sediakan, ada Tuhan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami, dan ada berkat dalam berkat orang jujur buat kota ini. Dan biarlah hidup kami terus dalam pemeliharaan Tuhan. Makanan kami Tuhan sediakan, air minum kami Tuhan cukupkan. Sekalipun dunia resesi, sekalipun dunia goncang, kami percaya Tuhan menyertai kami. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, mau berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang menyaksikan doa puasa ini lewat YouTube, lewat radio. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Mereka yang sedih Tuhan hiburkan, yang susah Tuhan berikan semangat, yang kekurangan Tuhan berkati, yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus, kami berdoa sembuhkan umat jemaat-Mu. Tuhan, umat-Mu yang kena bencana banjir atau bencana yang lain, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan bebaskan, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Umat-Mu yang berbisnis, yang bekerja, Engkau berkati di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah krisis. Engkau lindungi seluruh umat-Mu dari COVID-19, biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan. Biarlah kami menjunjung tinggi dan menghargai nilai kejujuran di dalam hidup kami. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kami, nama Tuhan disaksikan. Dan berkat itu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Urapi kami, tolong kami Roh Kudus, tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tapi buat kami melakukan, mempraktekkan setiap firman-Mu. Karena Engkau berjanji, yang berbahagia, yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus yang diberkati dan sudah menerima berkat. Katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan hari ini sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.